Puji nama Tuhan. Selamat tahun baru bagi saudara sekalian. Sudah datang di dalam rumah Tuhan. Aku akan katakan dengan iman bahwa saudara adalah anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan lebih daripada cinta budaya dan kebiasaan lama. Amin, saudara. Shalom. Dan inilah awal daripada semua untuk tindakan kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang disebut anak-anak Tuhan, untuk bertindak di dalam iman serta menunjukkan kita penuh dengan roh. Ada dua perbedaan itu, saudara-saudara, soal iman dan pimpinan roh yang akan disampaikan kepada saudara-saudara. Tentulah akan terus untuk membangkitkan kita. Berbahagialah saudara-saudara yang memperhatikan renungan firman serta untuk mentelaah. Karena saya pun secara profil hamba Allah dengan baik. Shalom, saudara. Akan bersaksi kepada saudara-saudara bagaimana untuk mempersiapkan firman Allah bersama dengan Allah, bukan dengan watak dan pikiran Tuhan. Ini suasana tahun baru dan berdatanganlah tamu-tamu saya. Dan waktu bagaimana aku untuk mempergunakan persekutuan dengan Tuhan. Karena aku tahu, saudara-saudara, sekali lagi saya akan sebut, aku profil sebagai hamba Allah untuk tetap tegak berdiri di hadapan saudara sebagai jemaat Tuhan dan di hadapan semua umat, termasuk di hadapan Allah yang Maha Tahu. Hingga aku mempunyai persekutuan, walaupun singkat tetapi padat. Dan aku pun mulai berbincang-bincang tentang Tuhan, tentang apa yang akan disampaikan. Saudara, saya ulangi, sebenarnya saudara-saudara sulit secara daging, maka saya harus katakan iman dan pimpinan roh Tuhan telah bekerja bersama-sama untuk membuat setiap kita yang cinta Tuhan. Dengar baik, saudara-saudara, bukan saja aku, tetapi Anda semua akan mengalami hal yang sama, adalah keberkatan di dalam pimpinan roh. Hari ini aku sampaikan tema yang sama, adalah rancangan Allah sempurna. Rancangan Allah sempurna hanya dalam pimpinan roh. Mari kita berikan tepuk tangan. Sekali lagi berbahagia saudara-saudara untuk mendengarkan uraian dari hal topik ini. Sebab rancangan Allah kan indah, iya indah. Shalom saudara-saudara, indah-indah. Tapi apalah arti sebuah keindahan bila saudara-saudara tidak menikmatinya dan tidak mengalaminya? Shalom. Apalah arti Yesus Kristus dahsyat dengan luar biasa, tetapi saudara-saudara di dalam penderitaan yang sangat-sangat menimbulkan kematian dan keadaan yang tidak ada pengharapan. Apalah arti? Itu saudara-saudara, penuh arti dan pengertian kita untuk persekutuan bersama dengan Allah dan melayani Tuhan adanya. Beri hati dan waktumu adalah supaya semakin baik rancangan-rancangannya yang indah untuk saudara akan dapat ibadah perdana ini, saudara-saudara. Dan disitulah ujian kepada saudara, bukan mencoba beda. Ujian itu adalah saudara-saudara lebih tertarik kakek kompang loyang, shalom saudara, atau lebih tertarik saudara-saudara berkumpul dengan calon mertuamu atau mertuamu atau tuanmu yang sedang memotong ikan mas menjadi ikan mutiara. Shalom, shalom. Itukah yang lebih tertarik kepada saudara-saudara? Sementara waktu hanya 2 jam, dapatkah saudara akan mengatasinya? Inilah pertanyaan yang akan disampaikan untuk menguatkan saudara sekalian. Karena layaknya sebagai anak-anak Tuhan ada di dalam rumah Tuhan. Amin. Amin, saudara. Saya kutip firman Tuhan dalam teks Roma pasal 8
14, 16, dan 17. Demikianlah firman Tuhan. Saya bacakan untuk menu saudara-saudara di awal tahun yang baru 2020. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Haleluya. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Mari kita sambut firman Tuhan dengan tepuk tangan. Bertepuk tangan untuk Tuhan. Tepuk tangan juga termasuk hari ini menjadi aset untuk menambahkan sukacita di dalam Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan yang dari orang. Saudara, ikuti renungan yang akan saya sampaikan kepada saudara, yang saya kutip dari perkataan Tuhan, walau setitik, tetapi menjadi ribuan titik yang aku akan pakai untuk menyampaikan kepada saudara-saudara tentang pimpinan Allah oleh Roh. Kenapa tidak langsung saja Allah, Dia maha besar, maha ajaib? Dengar baik-baik. Sesungguhnya yang dimaksud tentang Roh yang akan memimpin adalah Dia untuk menolongmu lebih bebas. Senggol-senggolan, bercakap-cakap, dan Allah memantau. Amin, saudara. Soal memantau dengan Roh yang bekerja, yang akan katakan kesimpulannya, Allah kita kan Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah maha besar, Allah maha kaya, Allah maha ajaib, Allah maha apa lagi, saudara-saudara, di tengah pengharapanmu, di tengah pengetahuanmu yang akan ditambahkan hari ini, Allah yang luar biasa. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Dia. Oleh pimpinan itu, kita disebut menjadi anak-anak Allah. Saudara, jangan menjadi anak-anak Allah kalau sebutan itu adalah dipaksakan. Apakah artinya maksudnya, saudara-saudara? Ketika kita di dalam ketinggian hati, Roh Tuhan tidak bisa bekerja dengan baik ini, saudara-saudara. Ketika kita juga melenceng, ketika keakuan kita mulai tinggi, biasanya itu adalah melupakan Roh Tuhan. Dengan pengajaran hari ini, Shalom saudara-saudara. Jadi supaya dipimpin oleh Roh Tuhan, maka kesederhanaan kita akan diupload adalah berharap Tuhan yang akan memimpin, dan pasti dipenuhi. Dalam kepenuhan itu, saya ulang, dalam kepenuhan itu adalah saudara-saudara bersaksi dan menunjukkan kita anak-anak Allah. Amin, saudara. Camkan ini supaya kita benar menjadi anak-anak Allah. Contoh untuk hari ini ibadah. Masa anak-anak Allah tidak ada di dalam rumah Allah? Bukankah kita tahu bahwa ada banyak saksi di awal, banyak saksi di tempat di mana kita berada, dan banyak saksi tentang malaikat yang juga justru bersama-sama dengan anak-anak Tuhan yang disebut itu, memberitahukannya bahwa saudara-saudara tidak cinta Tuhan, tapi cinta kombang layang. Bahasa Indonesianya, Ibu, bahasa Indonesia kombang layang apa ya? Kombang layang juga. Terima kasih. Hari ini saudara-saudara akan dipimpin oleh Roh Allah pada kebenaran yang dimaksud, sehingga kita termotivasi dengan lagi saudara-saudara, bukan anak-anak dunia yang masih muda-muda
dan tak tahu baik dalam zaman-zaman yang dahulu. Saudara tahu zaman-zaman dahulu? Zaman-zaman kami, saudara? Oh, pulanglah dari perantauan. Memegang rokok pun bukan dipegang ini, tapi ini. Dan diputar-putar. Dan kalau dia dihembuskan dan berkata kepada temannya yang datang, nasihat, sudah lupa 10 tahun di Jakarta. Jakarta. Shalom saudara-saudara. Itulah cara lama dan gaya lama. Orang banyak tidak tahu bahwa saya pernah tinggal bersama dengan anak-anak 4 tahun ini di Jakarta. Saya harus katakan kepada saudara-saudara, begitu maknanya hanya untuk menambahkan iman dan pengetahuan tentang kerajaan Allah di dalam gereja Tuhan yang ada di Jakarta, dan membuat aku semakin merendahkan diri. Kalau saudara-saudara merendahkan diri, kenapa merendahkan diri? Ini kesimpulan hal yang disebut dengan merendahkan diri. Aku mulai untuk mau memikirkan pelayanan di Jakarta 2002 yang lalu. Tapi Tuhan beracara, Tuhan kasih mimpi, Tuhan kasih kebenaran, Tuhan kasih keputusan dan ketentuan harus pulang ke Tuhan. Shalom saudara-saudara. Tidak usah sebut kenapa-kenapa di dalam. Dan saudara-saudara nanti, tapi mungkin akan disebut begini saudara-saudara. Dan kiranya ini akan menambahkan pengetahuan kepada saudara-saudara dari iman. Shalom saudara-saudara. Karena di Jakarta orang adalah orang-orang yang beriman dan suka memberi dan menghormati hamba Allah, bukan hormat begini. Tetapi apakah yang dimaksud tentang hal itu saudara-saudara? Bahwa orang-orang kaya, orang-orang sederhana mempersiapkan pelayanan seorang hamba, dan bahkan juga apapun akan dilakukannya kalau didengar seorang hamba adalah korupsi barang. Pada waktu itu Tuhan katakan kepada dia, layani hambamu. Bayangkan saudara-saudara, inilah lugunya saya waktu datang ke Jakarta. Shalom, ongkos pun dipinjam. Jadi di Jakarta mau jadi apa? Mau minta-minta, mau ngamen. Hanya ada alasnya, iman saya mendukung dan berkata kepada Tuhan, ku selesaikan segala sesuatu sambil belajar dengan ilmu teologi. Karena orang selalu berkata S2, S3, S3, bangga sekali saudara-saudara, aku akan penuh itu. Dan di dalam iman itu, singkat ceritanya adalah, kamu percaya Tuhan akan menolong. Tapi coba orang yang tidak beriman akan konyol kalau hidup di Jakarta, karena segala sesuatu adalah uang semua. Ibu korupsi barang ini, dia akan ke rumah bagi saya, menjemput barang-barang saya dari terminal sampai ke rumah yang sudah dia siapkan. Korupsi barang bukan korupsi naga. Kalau korupsi naga, ya mungkinlah bisa juga ya namanya saudaranya, seperti Obumias korupsi naga. Apa yang tidak diberikan kepada saya wajarlah. Shalom. Walaupun dia tidak memotong lomong-lomong setiap tahun baru, tapi ada banyak hal yang dia berikan. Mari kita berikan tepuk tangan kepada Yesus. Ini korupsi barang. Singkat ceritanya adalah Allah yang bekerja bersama-sama dengan dia. Ketika rombongan itu bersama dengan keluarga, seperti dengan baik-baik ini saudara-saudara, seperti orang sakit datang ke Jakarta, tidak ada perlengkapan apa-apa, dan dilengkapi dan dibutuhkan oleh Tuhan. Ini ibu dan pimpinan roh Tuhan. Supaya saudara-saudara jangan kecewa besok kalau saudara tidak beriman dan dalam pimpinan roh Tuhan, maka
maka di Jakarta akan dicuek. Karena orang Jakarta siapa lu siapa gua. Shalom. Shalom. Oh, siapa lu siapa gua. Hari ini ku sampaikan kepada saudara-saudara yang pertama. Haleluya. Allah mau saudara kamu jadi saksi pertanda. Saya akan katakan, dengar baik. Shalom saudara. Tuhan yang mau supaya saudara-saudara pun mengerti tentang kemauan yang ada dalam dirimu, bahwa Tuhan akan panggil saudara-saudara semuanya supaya pertanda anak-anak Allah kasihnya untuk dibawa di tengah-tengah kemakmuran, untuk dibawa ke tengah-tengah perkara-perkara yang luar biasa. Shalom saudara. Dengarkan ayat yang saya baca, bukan saya yang mengatakan. Saudara harus percaya dengan firman. Katakan amin. Dikatakan firman ini begini, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, anak-anak Allah. Penuh kesaksian. Apa rupanya kesaksiannya? Diberkati, dipimpin dengan baik. Saudara-saudara, ajaiblah apa yang disebut dengan keberangkatanku ke Jakarta. Krisis moneter yang ada di Rantau Rapat. Di sana pun krisis moneter, saudara-saudara. Tetapi bagiku adalah krisis moneter telah diubah menjadi dalam pimpinan Allah oleh rohnya, dan aku menggunakan iman itu bahwa sesungguhnya saudara harus tahu, aku mengatakan Allah itu adalah dekat dengan saya dan cinta dengan saya dan tahu tentang saya di tengah kehidupan dari dulu sampai dengan sekarang. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Bolehkah saudara-saudara mengalami hal yang sama seperti saya? Boleh. Dan justru firman ini kepada saudara-saudara sebagai anak-anak Allah, aku sedikit sudah dinaikkan menjadi hamba Allah, dipermudah, siaplah. Tapi anak-anak Allah, saudara-saudara, dipercantik, dipermolek. Bangganya Allah di dalam engkau, sekalipun melangkah teman-teman. Tahukah arti maksudnya di mana-mana ini, saudara-saudara? Bahwa roh Allah telah menjadi meterai kepadamu untuk hidupmu ke depan adalah harus diberkati, harus dipimpin menuju kepada kesempurnaan, harus mendapatkan semua tentang janji-janji Allah yang disebut kepada Abraham dan yang disebut kepada anak-anak Tuhan. Harus. Untuk apa dunia ini dia pegang-pegang? Untuk apa dunia ini diciptakan kalau bukan untuk anak-anak kekasihnya? Dengan baik ini saudara-saudara, supaya engkau jangan kehilangan di tengah berkat dan anugerah Allah yang begitu besar. Amin saudara. Mari kita berikan tepuk tangan. Sehingga benarlah firman ini yang aku bacakan sesuai dengan firman Tuhan juga. Dalam yang pertama ini saudara-saudara adalah Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 2 dan ayat 8, untuk meneguhkan saudara-saudara, Allah mau kepadamu untuk menjadikanmu, saudara sekalian, menjadi saksi pertanda anak-anak Tuhan. Beginilah firman-Nya Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Dengan baik saudara-saudara, ada tertulis firman yang saudara bisa ingat dan renungkan kembali. Sebenarnya sampai di mana sih kasih Tuhan? Tidak cukup sekedar aku sampaikan berkat Abraham, berkat Jaya, berkat yang berabad-abad tersembunyi, berkat Allah yang luar biasa, kaya, jaya. Dengar baik-baik, saudara harus mandiri. Katakan amin. Shalom. Perhatikan berkat ini supaya menjadi dirimu. Jangan ambil alih dulu yang lain. Maka dikatakan firman-Nya begini, saudara-saudara. Sampai pada hari ini ia terang. Saya ulangi dari awal. Meskipun Theophilus dalam buku yang pertama aku tulis tentang segala
segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat tentang Yesus Kristus. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ada satu perintah, dengar baik. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Shalom saudara-saudara. Shalom. Yang pertama saya harus beritahu saudara-saudara tentang kasih ini adalah Roh Kudus. Jauh lebih berharga saudara-saudara. Saya akan mengangkat nilai tentang kuasa Roh Kudus di tengah saudara. Shalom. Itu jauh lebih baik, lebih berharga, lebih bernilai. Supaya saudara-saudara memelihara Roh Kudus itu adalah dengan hormat dan sangat mencintai. Apalagi yang mau katakan kepada saudara-saudara, Roh Kudus itu sama dengan pancing yang diberi kepada saudara-saudara, bukan ikan, melainkan pancing. Mana lebih baik? Jadi Tuhan berikan Roh Kudus kepada saudara-saudara supaya dapat menguasai bumi, dapat menguasai harta, dapat menguasai janji-janji Allah, apa yang tertulis, hak dan bahagia. Amin saudara. Pergunakan Roh Kudus. Minggu semalam kemarin tahun baru saya sudah katakan kepada saudara-saudara bahwa kita yang penuh dengan Roh Kudus, kata Firman Allah, adalah menjamin janji-janji itu hak dan bahagia. Mari berikan tepuk tangan. Supaya tahun 2022 ini saudara-saudara nampak gitu loh. Amin saudara. Jadi gembala sidang di tempat ini tidak sia-sia mengajarkan, tetapi saudara sedang praktek di rumah. Ketika memberikan pancing kepada saudara-saudara, saudara pun memancinglah di mana-mana. Seperti itu saudara, supaya dapat saudara nalarkan. Lalu hasil pancinganmu bawalah ke rumah Tuhan. Amin. Sebahagian saja, 90% untukmu, 10% untuk Tuhan. Amin saudara. Kalau terlalu banyak yang 90% hasil pancinganmu, dengan baik-baik, ini pengajaran. Katakanlah juga syukur. Ambillah lagi dari yang 90 itu mana-mana yang terbaik, karena bangganya engkau adalah kepada gembala sidangmu atau orang yang sedang mengajarkan engkau. Tidak perlu, katakanlah dari yang 90 ini ambil 10 ekor lagi. Ini buat amal pendeta, masih hidup dia kok di kolam, supaya beranak dia seperti yang kulihat di kolam ikan itu. Luar biasa banyak anak. Shalom. Mari kita kerja, mari kita eksekusi, karena di dalam Kristus seperti itu. Diajarkan kepada saudara-saudara adalah supaya saudara-saudara itu mengajar setiap langkahmu. Amin. Amin. Mengajar setiap naluri dari apa yang saudara dapatkan itu, mengajar diri. Sama seperti saya mengajar diri untuk bisa bercakap-cakap, mengerti tentang Allah dalam semua segala sesuatu yang Dia maksud. Dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Supaya maksudnya saudara-saudara yang diberkati adalah untuk bisa menjadi saksi. Gimana sih saksi? Shalom. Meneruskan ayat dari firman ini yang sedang diajarkan adalah supaya saudara tunjukkan dengan baik, sopan dan santun demi Allah Bapa di surga, bahwa apa yang engkau dapatkan terpujilah Tuhan. Apa yang saudara sudah miliki, puji nama Tuhan. Dan apa yang saudara sudah dapatkan tentang semua berkat ini dengan wah, shalom, maka katakanlah kepada Allah, wah, untukmu dan untukmu Tuhan, selebihnya adalah untuk kas berbendaharaan di dalam rumah Tuhan. Amin saudara-saudara. Amin. Rapat doakan saudara-saudara, rapat dan staf gembala sedang memikirkan kas. Shalom saudara-saudara.
dan minta bagaimana saudara dalam doamu adalah bagaimana hikmat Allah. Jangan paksakan kehendakmu. Amin saudara. Amin. Sekitar anak-anak Tuhan di jangan berkata-kata. Ini saya ajarkan kepada saudara-saudara. Jangan berkata-kata seperti perkataan-perkataan dulu. Artinya adalah jangan berbahasa-bahasa dari. Kedua, dari yang pertama itu, saudara-saudara. Kedua, tampillah saudara-saudara menjadi ahli waris. Amin saudara. Shalom. Yang kedua ini saudara-saudara, tampillah. Kelihatanlah saudara-saudara memang menjadi ahli waris. Ahli waris itu luar biasa. Saya mungkin belum mendapatkan sepenuhnya apa yang menjadi ahli waris di tengah Tuhan mengangkat saya dari yang dijanjikan sebelumnya. Belum menerima semua. Tetapi aku punya iman bahwa kalau saya dipimpin oleh Roh Tuhan, ahli waris yang dimaksud akan mendapatkan semua warisan-warisan apa yang sudah dicatat oleh Tuhan yang harus diberikan kepada saya, maka saya pun semua akan memiliki, semua akan nikmati, dan semuanya persembahkan juga kepada Tuhan. Demikian. Saudara pun harus demikian. Amin saudara. Amin saudara-saudara. Tuhan tidak mau makan sendiri. Amin. Tuhan tidak mau juga saudara makan sendiri. Ini firman Tuhan. Saya sampaikan kepada saudara. Galatia 3 ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini. Apa yang sedang saya sampaikan kepada saudara-saudara maksudnya ya. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Dengar baik, inilah rahasia yang saya sampaikan kepada saudara-saudara, bahwa meterai dari kuasa Roh Kudus oleh Kristus yang telah mati bagimu akan menjadi berkat kepadamu, bahkan sampai berkat-berkat yang dijanjikan kepada Abraham yang sempat dimiliki oleh orang lain, bangsa lain yang tidak mengenal Allah, dirampas. Ada kebenaran firman bahwa dikatakan, aku akan mengambil, aku akan menarik, aku akan memulihkan, mengalihkan kepada kamu bangsa-bangsa, kekayaan bangsa-bangsa dan raja-raja. Untuk apa? Nanti saudara simak. Untuk ibadah. Apakah ibadah itu? Soal hubungan kita, sukacita kita, dan ikrar-ikrar. Dengan baik ini saudara-saudara, ada firman kan disinggung, semua segala sesuatu yang saudara ikrar. Karena menjadi anak-anak Tuhan harus gentleman. Katakan amin. Coba kita sama-sama katakan, sebagai anak-anak Tuhan harus gentleman. 2, 3 ya. Coba katakan ke kiri kanan, ke kanan dulu, sempurna katakan. Sebagai anak-anak Tuhan harus gentleman. Sampaikan. Ke kiri sekarang. Ya gentleman lah saudara-saudara. Shalom. Ada yang mengecewakan kalau tidak gentleman. Saya akan bacakan ayat ini saudara-saudara dengan penuh ya. Yesaya 30 ayat 1. Tapi 2, 3 ya. Celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Ada yang tidak membaca ini? Bawa pulang ya, dan renung-renungkan ini firman. Sekali lagi saya
baca di kitab saya juga sama. Dikatakan begini, celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripada Allah, yang memasuki suatu persekutuan perkumpulan atau moceh-moceh yang bukan oleh dorongan roh. Tidak ada roh Tuhan di sana, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Saudara tahu kenapa dosa bertambah-tambah kalau Tuhan sudah tidak ada? Yesus pernah berkata begini, ini satu rahasia. Dengar baik, shalom, shalom. Kalau roh Tuhan sudah ada pada kita dan lari dia karena pemberontakan dan karena sesuatu yang tidak memungkinkan untuk roh Tuhan berdiam di dalam diri seseorang, maka dia lari dan 7 kali lipat 7 iblis akan memasuki roh. Shalom, shalom. Mari angkat tanganmu, shalom, shalom. Inilah doaku juga kepada saudara-saudara, jangan sampai terhilang roh Tuhan. Dan kalau saudara-saudara sebagai jemaat yang sadar dan dibenahi sekarang tentang firman Allah dengan baik-baik, shalom, jadilah engkau menjadi penasehat pada dunia di sekelilingmu, kepada apapun. Sebab hari ini saya mau beritahu kepada saudara-saudara, kalau saudara-saudara berguna untuk Tuhan, bahwa ada pelayanan roh Tuhan tentang Injil sekejap mata. Dunia ini diselamatkan. Ada tertulis. Kenapa tidak bisa sekejap mata? Ya orang lain masih main mata. Shalom saudara-saudara. Shalom. Karena semua firman Allah harus digenapi. Ada penginjilan sekejap mata. Seluruh dunia ini diselamatkan. Kenapa belum terjadi sampai dengan hari ini? Karena masih ada yang lain mati. Coba kalau semua sekejap mata itu adalah sungguh-sungguh tidak ada lagi roh yang lain, melainkan adalah roh Allah untuk memuliakan Allah, maka sekejap mata keselamatan belum terjadi. Jadi saudara akan melihat itu. Semua penuh jiwa-jiwa di sini, itu maksudnya. Dan dinding sebelah kiri ini, sebelah kanan saya, lihat saya saudara-saudara, ini akan dijebol. Karena ada 10 meter lagi ke sana, tinggal membuat lantai dasarnya, lantai 2. Shalom, shalom. Ya, baru balkonnya ini pasti dibuat, karena 100 orang lagi masih bisa ditampung. Shalom saudara-saudara. Dan perhatikan ini, karena kita ini harus cerdas, gentleman. Katakan dulu saudara bersama saya, gentleman. Gentleman. Oh, gentleman. Mari kita sama-sama katakan 2, 3 ya. Gentleman. Kau juga kuasa Tuhan, kau yang mengerjakan. Engkau hanya cukup untuk berkata gentleman. Shalom saudara. Gentleman itu maksudnya, kalau semua ini sudah penuh dengan jiwa-jiwa, berarti ada 500 dan balkonnya adalah 600. Panas. Shalom saudara. Panas. Karena itu gentleman-nya adalah satu hasil dari aku. Katakan seperti itu, Pak Bill. Si Pak Uta. Ofugias pun harus berkata, 1,5 dari aku. Setengah untuk rumahku. Amin, Bapak. Siapa lagi yang akan berkata? Saya akan berkata, 1 dari aku gitu. Iya, gentleman itu lah. Siapa lagi yang mau sebut? Ternyata jemaat ini sedikit ya. Pak Willy, siap enggak untuk berkata, dari aku 1. Amin. Amin.
Ini burung matahari ini. Cuma kau satu-satunya burung matahari di sini. Semua yang lain adalah matahari. Shalom saudara-saudara. Gentleman gak? Satu dari kau. Amin. Dicatat oleh Tuhan. Kebutuhan di sini cuma 6. Karena tambah balkon 2 berarti 8. Dikit lah. 8 kali 3 masih 24. Masih 2 lusin. Saya teruskan saudara-saudara. Tetapi kamu akan menerima kuasa Roh Kudus. Kedua tampillah menjadi ahli waris. Demikianlah firman Tuhan sudah sampaikan kepada saudara-saudara yang ketiga untuk mengakhiri poin-poin khotbahmu. Karena waktu juga terus berjalan. Amin saudara. Shalom. Karena di antara saudara-saudara kan sedang ada janjian ini untuk mau makan bersama dengan mertua. Amin saudara. Amin. Iya dong. Nggak apa-apa. Sudah selesai ibadah. Amin saudara. Yohanes sudah punya janji ini mau makan bersama dengan mertuanya. Datang dari jauh-jauh iyalah, masa enggak makan bersama? Tembak, udah datang ke Quran dalam beberapa. Mungkin yang lain, Daniel bagaimana? Karena mertua belum ada, udah tahu dulu. Yang ketiga, Fajar. Ini Daniel ini orang Chinese ini Pak, bukan orang Batak ini. Cuman udah disemer sehingga dia akan dikit. Yang ketiga, Allah mau supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Aku akan sebut kesaksian-kesaksian apa yang sudah ternyata. Itu aja untuk menjadi kesaksian bahwa kesaksianku pun sebagai hamba Allah, aku sedang menerima kemuliaan demi kemuliaan. Apa yang tidak mampu dan tidak sanggup menurut pikiran dan apapun kemampuan saya, Tuhan sudah lakukan. Betapa aku berkata, aku dipermuliakan di dalamnya. Sampai dengan hari ini semua, kesaksian luar biasa adalah Tuhan mengerjakannya, Tuhan mengadakannya, Tuhan turut bekerja bersama-sama dengan saya digenapi oleh firman-Nya. Dan ada lagi adalah Tuhan membisikkan kepadaku di tengah-tengah apa yang ada yang akan dikerjakan ke depan. Ini rancangan Tuhan yang dibicarakan saudara-saudara. Bagaimana sebenarnya rancangan yang indah itu kita dapat menjadi pelaksana dan mendapatkan bahagian-bahagian yang sudah ditentukan oleh Allah kepada kita. Maka saya katakan begini saudara-saudara, ingatlah bagaimana Abraham dicatat di dalam Alkitab untuk menerima kemuliaan demi kemuliaan. Ada rahasia yang saya harus beritahu, mungkin saudara belum membacanya, bahwa raja-raja di sekitarnya menyampaikan upeti kepada dia. Sebut sajalah zaman pemerintahan upeti itu adalah sama seperti persekutu. Dan memang diukur seperti. Jadi raja-raja di sekitarnya kepada Abraham ya. Sedangkan Abraham adalah orang Israel, raja-raja yang lain adalah non-Israel. Rahasianya adalah karena Allah sudah mempermuliakan dia. Mari kita berikan tepuk tangan. Saudara ingat tentang Yusuf? Yusuf anak daripada Yakub. Bagaimana Allah mempermuliakan dia? Walau di tengah sengsara dengan baiknya saudara-saudara. Sengsara apa yang pernah dialami Yusuf? Singkat beritanya adalah jadi penjara. Orang yang di penjara kan biasanya lusuh-lusuh. Oh Tuhan, biasanya begitu. Oh Tuhan, kalau keluar aku dari penjara ini, aku membenahi diri. Oh Timon, shalom saudara. Shalom. Aku mau bertobat. Tahu yang dibangunnya adalah kolam tobat. Shalom. Seperti itu. Tapi dengan baik-baik saudara-saudara, Yusuf tidak seperti itu. Tapi Yusuf adalah melayani di tengah penderitaan. Amin saudara-saudara. Saudara ingat itu Yusuf berkata bahwa
engkau akan mendapatkan ini. Mimpimu yang seperti ini adalah menurut Tuhan, engkau akan diangkat kembali menjadi tukang rotinya Firaun. Ingat itu. Besoknya terus keluarlah yang sedang diduga itu dan diangkat kembali menjadi tukang roti. Maka dia pun terheran-heran. Wah, hebat juga itu si Yusuf yang di penjara itu. Berarti bukan orang nakal. Biasanya orang yang ada di dalam penjara adalah orang nakal. Tapi dia adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ingat waktu dia berhadapan dengan raja, dia pun bercakap-cakap tentang segala persoalan yang ada atas Firaun, sehingga menunjukkan adalah Yusuf bisa diberitahukan dulu. Masa, shalom saudara, ya udah panggil ini. Mimpi begini, ada 7 kerbau yang gemuk dimakan habis. Kerbau yang lengket-lengket lepes alias bunus kering. Shalom saudara, singkat beritanya diberitahukanlah oleh Yusuf mimpi raja itu adalah 7 tahun masa masa panen raya, tapi ada 7 tahun masa kekeringan dan tidak ada apa-apa. Yang aku beritahu kepada saudara-saudara, hebat kali kan? Kok bisa Yusuf seperti ini? Dengarkan saudara-saudara, saya harus katakan kepada saudara-saudara, kalau engkau dipimpin oleh Roh Tuhan, Roh Tuhan berbicara kepada menyelesaikan masalah lain. Amin. Menyelesaikan bangsa-bangsa, menyelesaikan keluarga yang lain. Minggu depan saya akan kesaksian tentang masalah yang besar bagi orang kaya yang disuruh Tuhan saya untuk menyelamatkan keluarga itu. Minggu depan, mudah-mudahan Tuhan mengingatkan saya saat-saat yang aku sampaikan kepada saudara. Ingat dan renungkanlah tentang Yusuf. Engkau pun bisa dipakai oleh Tuhan dengan Yusuf. Amin. Entahkah Yusuf siahaan, enggak apa-apa. Yang jelas adalah karunia yang ada pada Yusuf itu akan dipergunakan olehmu dan menjadikan engkau terangkat melebihi daripada Firaun yang dulu, yang sekarang ini Tuhan akan pergunakan engkau. Siapa lagi tentang itu semua menerima kemuliaan dengan baik-baik? Nabi Elia. Tentang apa Nabi Elia? Oh, luar biasa. Dia diangkat. Saudara, siap nggak diangkat Tuhan? Shalom. Shalom. Nggak siap diangkat Tuhan? Kalau engkau berkata tidak siap diangkat Tuhan, kedaginganmu terlalu berat. Bukankah lebih jauh, hebat dan bahagia dan sejahtera kalau kita diangkat? Bukan naik handle, apa namanya itu saudara-saudara, udah terbang. Bukan lagi, tapi kita diangkat dengan awan, bisa melihat sebentar pula ke bawah. Ternyata kita diangkat. Diangkat kemana? Kepada kemuliaan, demi kemuliaan, kepada kemuliaan. Sebab saya harus beritahu kepada saudara-saudara dengan kesadaran bahwa di bumi ini memang banyak sengsara, memang banyak cubit-cubitan, memang banyak oceh-ocehan, karena dunia belum semua diselamatkan, termasuk di tengah keluarga. Shalom saudara-saudara, itu semua akan menjadi khusus keselamatan jikalau dia tidak dipimpin oleh Roh Tuhan dan jikalau imannya tidak bekerja. Shalom. Ini yang Pak. Kemudian saya sampaikan kepada saudara-saudara untuk yang terakhir. Demikianlah para pemusik maju ke depan, kita akan menyembah Tuhan. Yang saya mau sampaikan kepada saudara-saudara, demikianlah tarik semua pelajaran untuk hari ini. Firman yang sudah disampaikan kepada saudara-saudara dari butir topik 3 hal ini kepada saudara-saudara tentang rencana Allah yang akan bisa bekerja untuk memberkatimu, untuk mengangkat saudara sekalian. Ini bukan dongeng,
tetapi ini adalah kenyataan Allah dalam hatinya untuk memberkati saudara sekalian. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah.